Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan dari sudut pandang ilmiah dan filosofis. Kita sebagai seorang pendidik tentunya harus mempunyai prinsip-prinsip kemanusiaan dalam mendidik peserta didik. Sebagai seorang guru harus mempunyai prinsip-prinsip kemanusiaan untuk mendidik siswanya atau peserta didiknya. Pada materi perkuliahan ini kita akan membahas berkaitan dengan filsafat. Nah, kita dalam proses mendidik peserta didik, kita menggunakan prinsip filsafat. Nah, yang kedua, kita menggunakan prinsip antropologi fisik dan budaya. Nah, bagi yang dari SMA jurusan IPS tahu ini antropologi fisik dan budaya. Saya dulu juga dari IPS. Yang ketiga, kita akan membahas sosiologi. Yang keempat, kita akan membahas dari sudut pandang psikologi. Kita akan membahas dari sudut pandang politik. Dan yang terakhir, kita akan membahas dari sudut pandang ekonomi. Oke, kita masuk ke prinsip filsafat. Nah, ini. Filsafat adalah studi asal-usul ilmu pengetahuan atau induknya segala ilmu. Filsafat itu adalah ilmu, bahasa Jawanya adalah ngawang-ngawang atau ilmu berpikir. Nah, berpikir tentang sesuatu. Jika kita sebagai seorang pendidik, kita harus selalu berpikir bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita memanusiakan peserta didik kita nantinya kalau kita menjadi seorang guru. Nah, agar apa? Agar kita menjadi seorang guru atau seorang pendidik itu tidak menyalahi atau tidak menyakiti seorang peserta didik atau menyakiti seorang siswa. Kita menjadi seorang pendidik akan disukai atau disenangi oleh siswa kita. Karena dengan begitu, kalau siswa itu senang kepada gurunya, maka gurunya dalam menyampaikan sesuatu itu pasti akan lebih mudah. Nah, di sini berkaitan dengan filsafat, ini berkaitan dengan ontologi, berkaitan dengan epistemologi, berkaitan dengan aksiologi. Nah, di sini berkaitan dengan karakteristik. Manusia adalah makhluk yang selalu berpikir tentang sesuatu. Makanya, kalau kita berkomunikasi dengan peserta didik, kita harus selalu memikirkan ini. Oh, manusia itu adalah makhluk hidup yang berpikir tentang sesuatu. Maka kita, kalau berkomunikasi dengan siswa atau ada siswa yang nakal atau mungkin yang malas belajar, kita jangan langsung menghakimi atau kita mengatakan yang kasar pada anak itu. Karena seorang anak atau manusia atau peserta didik itu mempunyai pola pikir. Dia mampu untuk berpikir tentang sesuatu. Nah, jangan sampai kita dianggap atau dikasih predikat guru killer atau guru yang selalu mengancam atau guru yang tidak baik. Nah, jangan sampai kita nanti mempunyai predikat seperti itu. Oke, berkaitan dengan ontologi itu berkaitan dengan benda atau apa. Nah, ini saya contohkan air ya. Nah, ini kalau saya contohkan yang langsung ke prakteknya, berkaitan dengan ontologi, misalnya ada siswa yang malas untuk belajar. Nah, berarti kalau kita mau menyadarkan
kita harus tahu dulu konsep atau teorinya malas atau pengertiannya malas itu seperti apa. Oh, malas itu orang yang tidak mau belajar atau menunda-nunda pekerjaannya dalam belajar dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus mempunyai pandangan epistemologi. Cara mengetahui atau bagaimana kemalasan itu bisa diberikan solusinya, atau agar tidak malas itu seperti apa. Nah, kita harus mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, filsafat ini adalah berkaitan dengan cara menjawab atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi atau orang lain hadapi. Nah, caranya malas. Nah, berarti harus dikasih stimulus, harus mungkin diajak untuk belajar bersama dan lain sebagainya. Ini adalah cara-caranya. Kalian nantinya menjadi seorang pendidik pastinya banyak permasalahan-permasalahan dan kalian harus memberikan solusinya karena kalian sebagai seorang pendidik. Nah, ini terus berkaitan dengan aksiologi, berkaitan dengan kebermanfaat nilai guna. Nah, ini kalau malas itu berarti kalian harus memberikan atau mengkomunikasikan. Kalau malas itu kamu nanti akan bisa nunda-nunda pekerjaan, kalian nanti tidak tahu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, berkaitan dengan filsafat ini, implikasi dalam praktek pendidikan, kita sebagai seorang pendidik akan mengetahui cara berpikir atau pola pikir untuk mengetahui, melakukan, dan mengetahui kegunaan dari pendidikan yang dilakukan oleh manusia. Makanya, kalau kita menjadi seorang pendidik, yang pertama adalah memotivasi peserta didik agar tahu tujuannya sekolah itu apa, tujuannya kuliah itu untuk apa. Nah, ini, kalau saya tanyakan kepada kalian, kira-kira tujuan kuliah kalian itu menjadi apa? Atau untuk apa? Ada yang mau menjawab sebelum saya lanjutkan materinya? Kalian harus melakukan pola pikir. Saya kuliah itu tujuannya adalah untuk ini. Nah, ini adalah awal kalian melakukan perkuliahan. Maka kalau bisa kalian harus merencanakannya mulai dari sekarang agar kalian tidak merasa menyesal di kemudian hari. Oke, saya ingin tahu tujuan kuliah dari kalian. Oke, saya coba pilih salah satu dari kalian. Listanto. Ya, Pak. Ya, silakan. Listanto itu tujuan kuliahnya itu untuk apa? Yang pertama, saya itu menuntut ilmu, Pak. Tujuan yang pertama saya adalah menuntut ilmu. Yang kedua, menyalurkan ilmu tersebut kepada orang lain agar bermanfaat. Ya. Oke, jawabannya masih bahasa langit ya. Ini ada yang bisa memahami, ada yang belum. Nah, mengatakan ilmu itu harus dituntut ya. Berarti punya salah ini ilmunya. Oke, yang kedua saya cari lagi. Novita Octaviana. Tujuan kuliah apa? Saya kuliah untuk menuntut ilmu. Oh, sama ya, dituntut ilmunya ya. Ya, sama menambah pengalaman, Pak. Dan mengangkat derajat orang tua. Meningkatkan derajat orang tua. Ya, semoga meningkatkan ya, bukan menyakitkan orang tua ya, karena harus bayar terus kuliahnya. Oke, satu lagi. Yang ini Didik Alia Saputro. Ya, Pak. Ya, tujuan kuliah apa, Didik? Mau mengembangkan potensi diri, Pak. Mau mengembangkan potensi diri. Potensimu apa, Didik?
cabang olahraga, Pak. Cabang olahraga. Ya. Apakah ada cabang olahraga potensi itu? Maksudnya potensi olahraga, Pak, di atletik. Iya, atletik apa kan gitu kan harus fokus. Ya. Ya, Pak. Ya, oke, gini ya. Kita samakan persepsi kita. Nah, kita samakan persepsi kita. Oke, ontologinya misalnya kita kuliah. Nah, berkaitan dengan perkuliahan. Kuliah itu apa sih? Nah, kuliah itu apakah sekolah yang di kampus, sekolah yang sudah paling tinggi. Nah, ini berkaitan dengan ontologi. Nah, yang kedua berkaitan dengan epistemologi, cara mengetahuinya. Misalnya kuliah untuk berprestasi. Ontologinya adalah menjadi mahasiswa berprestasi. Atau kuliah yang sukses itu seperti apa? Nah, epistemologinya adalah cara mengetahuinya. Ya kita harus menanyakan. Kuliah yang sukses itu adalah yang harus mendapatkan pekerjaan, yang mempunyai IPK tinggi, mempunyai banyak prestasi. Nah, ini berkaitan dengan epistemologi, cara mengetahuinya. Nah, ini berarti cara mengetahuinya adalah lewat orang-orang yang ini sudah mempunyai pengalaman dalam kuliah. Nah, kalau tadi saya tanyakan berkaitan dengan tujuannya, kebermanfaatannya, berkaitan dengan aksiologi, kalian kuliah itu tujuannya adalah apa? Menuntut ilmu. Nah, apa kalau hanya sekedar menuntut ilmu, apakah kalian harus kuliah? Kan tidak. Nah, bahkan kalau kalian kuliah, itu tadi katanya bisa menaikkan derajat orang tua, kalau kalian sukses. Kalau kalian nggak sukses, nah ini juga harus kalian pikirkan lagi. Nah, terus tadi yang pertama, yang terakhir adalah mengembangkan potensi. Nah, kalian sudah tahu nggak potensi kalian apa? Tadi yang saya tanyakan potensi cabang atletik. Nah, atletik apa? Nah, kalau kalian ditanya, kalau bisa itu bahasanya yang langsung konkret, bukan bahasa yang mengawang-awang ya, atau bahasa langitan itu katanya. Misalnya kalian kuliah, tujuannya kalau sesuai dengan pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas di hakikat pendidikan. Tujuan kuliah itu adalah untuk mengembangkan potensi pada diri kalian. Nah, pertanyaannya adalah potensi kalian itu sudah tahu atau belum? Kalau belum berarti harus kalian temukan dulu, baru dikembangkan. Nah, untuk mempunyai keterampilan, kuliah itu tujuannya, sekolah atau kuliah tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan memiliki keterampilan yang berguna untuk dirinya, masyarakat, dan negara. Nah, ini kalau kalian tujuannya sebenarnya adalah disesuaikan atau mindsetnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan, menjadikan kalian mempunyai keterampilan yang disesuaikan dengan potensi kalian. Nah, nanti kalian itu kalau lulus kuliah itu tidak akan menganggur. Kalian kalau lulus kuliah langsung bekerja, karena sekarang, nah zaman sekarang ini, apalagi zaman COVID ini, semua banyak yang di PHK karena sudah tergantikan oleh mesin. Ini era revolusi industri 4.0. Nah, kalau tadi kalian kuliah tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan. Sekarang banyak perusahaan yang sudah gulung tikar atau sudah bangkrut. Apakah kalian akan masih mencari pekerjaan? Kalau dulu mungkin orang tua kalian kalau kuliah S1 langsung bisa bekerja, karena dulu memang masih kekurangan pekerjaan. Kalau sekarang kita akan kesulitan untuk bekerja. Makanya mulai dari sekarang kita tanamkan mindset kita yang namanya kuliah itu adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian.
Nah, potensi diri kalian itu apa? Nah, coba kalian selalu mencoba. Kira-kira kalian itu sukanya apa? Mungkinnya dimulai dari itu. Minatnya apa? Bakatnya apa? Sehingga kalau kalian sudah tahu bakat atau minat atau passion kalian itu, nah kalian bisa melakukannya setiap hari minimal 1 jam untuk kalian bisa mengupgrade diri kalian. Nah, nanti kalian akan menjadi terampil karena akan terhabituasi, karena akan menjadi kebiasaan kalian. Nah, kalau bagi yang cowok-cowok ini misalnya, kalian tahu Cristiano Ronaldo itu CR. Nah, itu dia terampil seperti itu, mahir seperti itu karena dia sudah terhabituasi. Dia membiasakan dirinya. 1 hari berapa jam dia berlatih sepak bola. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian itu ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan potensi kalian, yang sesuai dengan passion kalian, kalian habituasikan, kalian biasakan. Maka nanti mungkin sekitar 1, 2 tahun atau 3 tahun, kalian tiba-tiba, oh ternyata saya sudah mempunyai kemahiran dalam bidang ini, mempunyai keterampilan dalam bidang ini. Sehingga kalian itu dalam hidupnya tidak akan merasa hampa. Nah, kalian mungkin pernah merasakan atau sekarang masih merasa hampa. Hidup saya itu bagaimana sih? Hidup saya itu tujuannya untuk apa sih? Mungkin kalian masih memikirkan berkaitan dengan masa depan kalian. Nah, itu yang saya selalu tanamkan kepada mahasiswa. Kalian harus selalu memaksimalkan atau kalian menyempatkan diri kalian berkaitan dengan passion kalian 1 hari minimal 1 jam berkaitan dengan passion kalian yang akan kalian geluti atau untuk mengupgrade diri kalian. Nah, ini tujuan hidup atau tujuan kalian kuliah. Nanti kalau kalian tidak begitu, kalian nanti akan merasa menyesal. Oh, saya sudah 4 tahun kuliah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, karena dengan kalian mempunyai potensi, nanti kalian akan kalau kerja, ya kalian akan dipilih. Orang sekarang yang bekerja itu adalah orang-orang yang berpotensi. Kalau nggak mempunyai potensi, ya nanti akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, sekarang era kompetisi, kalian harus mempunyai kompetensi untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan filsafat. Nah, filsafat implikasinya yang tadi cara untuk berpikir, mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui, ya berarti kita melakukannya. Kalau kita sudah melakukannya, oh ternyata kegunaannya adalah untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin mempelajarinya lebih lagi berkaitan dengan filsafat, kalian coba cari buku filsafat pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan prinsip kemanusiaan antropologi. Nah, bahwa antropologi itu berkaitan dengan karakteristik manusia. Nah, berkaitan dengan ras, berkaitan dengan suku. Kalian nanti menjadi seorang pendidik, pasti banyak siswa kalian atau peserta didik kalian dari berbagai suku dan ras, berbagai dari budaya. Maka itu kalian harus saling menghormati antara yang satu dan yang lainnya. Nah, tuh. Nah, berkaitan dengan implikasi dalam praktek pendidikan, yang namanya manusia itu rasnya pertama kali katanya adalah Homo sapiens, makhluk yang cerdas. Nah, orang yang cerdas itu berarti harus mendapatkan pendidikan. Nah, kalian punya akal ya. Nah, akal itu adalah untuk berpikir. Nah, terus yang kedua yang namanya pendidikan itu adalah proses enkulturasi atau proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi. Nah, budaya-budaya yang baik dari nenek moyang kalian, nenek moyang kita, nah, kita teruskan, kita pindahkan ke peserta didik kita. Nah, ini kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang antropologi, itu belajar antropologi pendidikan.
Oke, yang ketiga berkaitan dengan prinsip sosiologi. Nah, sosiologi berkaitan dengan struktur sosial. Nah, di sini manusia adalah animal sosial, binatang yang hidup bermasyarakat. Nah, berarti kalau kalian menjadi seorang pendidik, kalian berarti harus paham masyarakat itu apa. Masyarakat itu terdiri dari individu yang ada dalam sebuah kelompok, sebuah sistem yang berinteraksi. Nah, kalian berarti harus pintar-pintar untuk berinteraksi dengan peserta didik yang satu dan yang lainnya. Nah, masing-masing peserta didik itu mempunyai perbedaannya masing-masing tadi. Nah, ini implikasi dalam praktek pendidikan masyarakat sebagai sosialisasi atau proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Sebenarnya kita itu ingin diharapkan, ingin dihargai dalam masyarakat. Begitu juga dengan peserta didik, itu juga ingin dihargai gurunya. Nah, maka kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, berarti harus menghargai setiap individu atau setiap siswa yang ada dalam kelas. Nah, ini semua manusia atau semua siswa itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kita jangan sampai ini menjelek-jelekan, apalagi yang menjelek-jelekan peserta didik kita. Nah, ini jangan sampai. Nah, kalau kalian nanti ingin belajar lebih lanjut lagi, kalian bisa mempelajari tentang sosiologi pendidikan. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan prinsip kemanusiaan tentang psikologi. Nah, psikologi adalah studi tentang tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya. Nah, ini menurut Botvard dan Marquis. Nah, bahwa yang namanya individu itu mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, individu itu atau manusia itu adalah makhluk yang suka belajar. Nah, maka kalau dia suka belajar, maka bagaimana cara kita mengajarinya? Nah, semua manusia itu sebenarnya suka belajar ya, tapi belajarnya tadi disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan passionnya, disesuaikan dengan minatnya. Nah, maka tadi saya sampaikan kalau bisa kalian sebagai makhluk individu, kalian harus belajar sesuai dengan bakat, minat kalian, passion kalian. Setiap hari minimal 1 jam. Kalau pengen lebih baik berarti 2 jam, 3 jam. Biar kalian itu tidak menjadi manusia atau individu-individu yang malas atau hampa hidupnya. Contohnya manusia yang hampa hidupnya itu seperti apa? Nah, yang suka rebahan, nah, suka tiduran, tidak mempunyai tujuan hidup, atau nanti suka menunda-nunda. Nah, ini kalau kalian selalu mengupdate diri kalian berkaitan dengan passion kalian, setiap hari minimal 1 jam itu sebagai mengisi atau mengetes charger ulang. Nah, nanti kalian hidupnya tidak akan terasa hampa. Nah, coba dipraktekkan mulai dari sekarang. Kira-kira passion kalian apa yang bisa menunjang kehidupan kalian lebih baik, atau kalian mempunyai keterampilan agar kalian nantinya bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Kalian tidak tersingkirkan oleh yang lainnya. Kira-kira apa? Nah, kalau sekarang yang dibutuhkan adalah komunikasi berbahasa Inggris. Yang kedua berkaitan dengan IT, teknologi internet. Nah, itu harus kalian kuasai. Dan yang ketiga, itu kalian harus bisa mampu mengetahui kemampuan dan kelemahan kalian itu apa. Sehingga kalau kalian bisa memanajemen diri kalian, nah nanti kalian akan bisa selalu mengupgrade diri kalian. Nah, untuk itu saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya selalu mensonding, kalau bisa kalian harus selalu update informasi setiap hari berkaitan dengan kebutuhan kalian. Kalian ini sekarang menjadi mahasiswa, berarti apa yang harus dilakukan? Update informasi berkaitan dengan teori-teori perkuliahan. Kalau kalian sudah mendapatkan teori, kalau bisa langsung dipraktekkan. Bisa juga update informasi berkaitan dengan beasiswa. Nah, kalian coba cari di Instagram atau cari di Facebook berkaitan dengan beasiswa.
Ada enggak? Nah, coba juga cari atau ini bertanya kepada kakak kelas kalian. Ada enggak beasiswa agar bisa meringankan beban orang tua kalian? Dan kalian akan bangga kalau mendapatkan beasiswa tentunya. Dan juga mengupdate informasi berkaitan dengan perkembangan zaman. Ini era COVID itu seperti apa? Kira-kira kalian sudah mengikuti perkembangan zaman COVID apa enggak? Agar kalau kalian nanti berdiskusi dengan yang lainnya atau berdiskusi dengan masyarakat, dengan temannya, kalian tidak kuper atau kurang pergaulan atau kurang informasi. Nah, gitu. Kalian menjadi mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang kritis, harus menjadi mahasiswa yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini sudah era revolusi industri 4.0. Kalian masih revolusi industri 1, 2, 3 atau sudah sampai 4. Ini juga harus dipikirkan. Nanti kita akan pelajari di materi revolusi industri 4.0. Oke, yang kedua, selain update informasi, kalian juga harus mengupgrade diri kalian. Nah, upgrade diri, komputer, laptop, tablet, itu semua di-upgrade tiap bulannya. Masa kalian enggak? Nah itu, maka kalian juga harus berpikir bagaimana kalian bisa mengupgrade diri kalian untuk kebutuhan masa depan kalian. Nah, saya selalu memberikan ini saran, kalau bisa cari workshop yang gratisan dulu. Di internet banyak berkaitan dengan passion kalian itu apa nantinya. Nah ini, kalian kalau misalnya lagi ini tidak ada kegiatan, cobalah cari pengalaman-pengalaman baru, workshop. Jangan suka membuka Instagram orang lain, karena nanti kalian akan ini merasa kalau kalian tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin ada nilai plus dan minusnya. Nah, atau mungkin kalau ada kita membuka IG teman kita kok gitu ya, kok sombong ya, kok selalu memamerkan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan memikirkan orang lain, malah tidak memikirkan diri kita untuk masa depan kita. Nah, kita kalau menggunakan sosial media juga seperlunya saja, tidak usah sampai kecanduan ya. Nah ini, karena kebanyakan kalau kita tidak melakukan sesuatu, biasanya kita yang langsung buka ini ya, Instagram atau Facebook, atau kita update status, terus kita selalu ini melihatnya setiap 1 menit atau 2 menit, sudah ada yang like belum ya, sudah ada yang komen belum ya. Nah ini, kalau kita update ya update saja, nggak usah sampai ada yang like, yang komen. Nah intinya kalau kita memaksimalkan atau mengoptimalkan sosial media, ya kita share ilmu-ilmu yang telah kita miliki atau pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Nah, jangan terlalu baper atau terlalu narsis ya. Itu juga penyakit sebenarnya. Nah, itu berkaitan dengan ini saran saya, update informasi, upgrade diri, dan yang terakhir adalah add relasi. Kalian intinya mau jadi apa? Jadi guru. Nah, kalian mulai dari sekarang add relasi. Cari guru yang menurut kalian bisa mensupport, bisa membantu kalian. Kalian misalnya ingin menjadi dosen, ya berarti cari dosen yang bisa mensupport kalian. Nah, tapi tentunya kalau kalian ingin menjadi dosen atau menjadi guru, berarti kalian harus mengadaptasikan diri kalian. Atau mengupgrade diri kalian. Jangan sampai kalian nggak tahu apa-apa tapi pengennya jadi dosen. Kalian nggak mempunyai kemampuan apa-apa tapi pengennya jadi guru yang mungkin yang baik. Nah, jangan sampai. Makanya ketiga-tiganya itu harus kalian pikirkan dan kalian lakukan dan kalian rencanakan. Nah, selalu update informasi, upgrade diri, dan add relasi. Nah, ini berkaitan dengan tingkah laku kita belajar. Begitu juga dengan kalian menjadi seorang pendidik untuk siswanya, kalian harus menyampaikan seperti ini, kalian harus memotivasinya. Nah, agar peserta didik kita itu akan termotivasi dalam hal belajarnya. Nah, berkaitan dengan psikologi juga. Kalau kita ingin mendekati peserta didik kita, berarti kita juga harus mengetahui tingkah lakunya dulu. Misalnya kalian kalau ingin mendekati
atau menjadikan cewek atau cowok menjadi pacarnya ya, berarti kan kita harus tahu tingkah lakunya dulu. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita, tingkah lakunya seperti apa sih orang ini, nah kita pelajari dulu. Kalau kita sudah tahu, oh seperti ini, berarti pendekatannya harus menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya, sesuai dikaitkan dengan teori filsafat tadi. Nah, ini berkaitan dengan tipsnya. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan prinsip politika. Nah, politik adalah studi tentang pemerintahan negara menurut Bloom. Nah, menurut saya pribadi politik adalah strategi atau trik untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya politik, berbagai trik atau berbagai strategi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini lebih dikaitkan pada tentang sistem pemerintahan. Nah, di sini dimaksudkan adalah kalian nantinya menjadi seorang guru. Kalau bisa harus berpikir, bagaimana saya menjadi guru yang baik, lebih baik lagi, bagaimana saya menjadi seorang kepala sekolah yang baik. Bagaimana saya menjadi kepala dinas pendidikan yang baik. Atau lebih lagi, bagaimana saya menjadi seorang menteri. Nah, ini diimplementasikan dalam praktek pendidikan. Konsep politik menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan secara makronasional. Nah, secara makronasional berarti kita kalau bisa harus mengetahui pengelolaan pendidikan itu seperti apa di tingkat makro, tingkat yang paling tinggi, tingkat meso adalah yang menengah itu ada di dinas pendidikan atau daerah itu, atau mikro di tingkat sekolah, atau kalian diberikan pengetahuan tentang menjadi kepala sekolah. Nah, ini berkaitan dengan politik. Nah, politik ada sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan atau menjadi negara yang baik. Nah, adanya kita mempelajari prinsip politik ini adalah akan menjadi menjadi pendidik yang ikut berpolitik dan akan memunculkan tokoh-tokoh pendidikan. Nah, nanti akan mempelajari tokoh-tokoh pendidikan. Ada Hasyim Asy'ari, bisa dikenal karena politiknya mempunyai NU atau Muhammadiyah, Ahmad Dahlan atau Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, ini kalian kalau bisa harus menjadi kader-kader politik dalam dunia pendidikan. Oke, yang terakhir, bidang ekonomi, atau prinsip ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang upaya memperoleh kemakmuran material manusia. Nah, ini kalian kuliah tujuannya kan ingin meningkatkan derajat orang tuanya, tadi ada yang menyampaikan seperti itu. Kalian kuliah tujuannya adalah ingin lebih kaya lagi daripada orang tua kalian, inginnya seperti itu. Nah, tetapi juga kita harus berpikir, kalau kita berprinsip ekonomi itu adalah sebenarnya keuntungan. Nah, berarti kita harus berpikir, kira-kira saya kuliah untung apa enggak? Nah, kita juga harus nanti bertanya kepada siswa kita, kira-kira kamu sekolah itu untung apa enggak? Nah, itu kalau merasa untung dilanjutkan, kalau enggak ya ditinggalkan. Tetapi kalau kita harus memberikan gambaran atau memberikan persepsi pada peserta didik kita, kalian sekolah atau kuliah yang untung itu harus bagaimana? Nah, ini ada prinsipnya, ada produktif, konsumtif, distributif, pertumbuhan sepanjang waktu. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini kuliah pengantar ilmu pendidikan atau kuliah ekonomi. Nah, maksudnya adalah kita sebagai seorang pendidik itu harus produktif, harus selalu memproduksi, jangan mengandalkan atau jangan selalu mengkonsumsi. Nah, maksudnya apa ya? Kalian itu kalau kuliah, kalau bisa harus menciptakan sesuatu hal yang baru. Jangan hanya mengkonsumsi pengetahuan-pengetahuan dari dosennya saja atau dari gurunya saja. Kalau kalian melakukan pendidikan, kalau bisa
siswanya itu dituntut untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, jangan yang namanya kuliah atau sekolah itu seperti ini. Kalian harus mendengarkan dosennya ceramah sampai berbusa-busa. Jangan sampai seperti itu pikirannya. Tapi kalian memproduksi pengetahuan-pengetahuan sendiri, mencari pengetahuan-pengetahuan sendiri. Nah, itu kita diskusikan. Itu namanya menjadi mahasiswa yang kritis. Kalau kalian melakukan seperti itu, maka dosen kalian akan tanggap, dosen kalian akan akan memberikan apresiasi. Oh, ternyata ini mahasiswa ini itu pinter, mahasiswa ini itu rajin, mahasiswa itu kalau diajak berdiskusi itu nyambung. Nah, sehingga itu nanti akan ada nilai-nilai tersendiri untuk kalian. Nah, begitu. Kalau bisa mahasiswa itu ya harus yang kritis. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Nah, kalau kalian sudah mempunyai pengetahuan, nah itu baru didistribusikan. Nah, disampaikan kepada peserta didik, dan peserta didik itu juga bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Misalnya saya mempunyai pengetahuan saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Nah, mahasiswa atau kalian ini bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang mungkin belum tahu makna kuliah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini akan terus berjalan sepanjang waktu. Nah, berkaitan dengan implikasinya, ini human investment, penanaman modal sumber daya manusia untuk profesional. Nah, kalian kuliah itu adalah penanaman modal sumber daya manusia untuk menjadi yang profesional. Nah, kalian menjadi seorang guru, berarti menjadi guru yang profesional. Nah, kalian harus sampai memikirkan seperti itu. Jangan sampai hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja, tidak mempunyai profesionalitas. Itu juga dengan kalian kuliah. Kalian kuliah itu yang harus profesional. Harus tahu job deskripsinya apa, tugas-tugasnya apa yang harus dilakukan, ada hak dan kewajiban dalam diri kalian. Maka dalam proses pembelajaran harus menyadarkan agar individu bisa berguna setelah melakukan pendidikan. Nah, ini gunanya kalian kuliah itu gunanya untuk apa? Nah, itu adanya ekonomi pendidikan dan pembangunan pendidikan. Nah, kalian kalau mempelajari prinsip ekonomi berkaitan dengan pendidikan, kalian bisa mempelajari ekonomi pendidikan dan pembangunan pendidikan. Demikian perkuliahan hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan kita diskusikan.